Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih, pembacaan firman Tuhan renungan kita pagi ini diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6 dan 17 sampai 27. Saudara di rumah bisa membaca seluruhnya akan firman Tuhan ini. Dan pagi hari ini saya akan membaca nats dari Yohanes 11 ayat yang ke-6. Dia, Yesus, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kadangkala Allah menunda ketika kita memohon jawaban yang segera kita dapatkan daripadanya? Ketika sahabat baik Tuhan Yesus, yakni Lazarus, sakit parah, kedua saudaranya perempuan memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Mereka berharap Yesus segera datang ke tempat mereka. Namun, dalam Yohanes 11 ayat 5-6 dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Sementara Yesus menunda, Lazarus telah meninggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadangkala sulit bagi kita untuk memahami kasih Allah yang sempurna dan juga waktunya yang sempurna. Kita mungkin bergumul untuk mendapat mengerti mengapa dia menunda, sementara campur tangannya dapat menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Akibatnya, seperti halnya Marta dan Maria, kita pun akan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ayat 21 dan 32. Memang tak seorang pun yang berada dalam situasi seperti ini dapat membayangkan mujizat yang akan Yesus lakukan, ataupun memahami apa yang ingin Yesus ajarkan, bahwa dialah kebangkitan dan hidup bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ayat 25. Mungkin kita berkata kepada Tuhan, "Seandainya Tuhan cepat menolong saya tidak akan bangkrut. Seandainya Tuhan menolong saya, pasti tidak saya alami yang seperti ini."
seandainya Tuhan menolong saya, seandainya dan seandainya yang lain, pasti saya tidak mengalami hal seperti ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin tidak akan pernah mengerti mengapa Allah menunda ketika kita memohon Dia untuk bertindak dengan segera. Namun, meski misteri tentang waktunya tetap tersembunyi, kita dapat berpegang pada hikmat-Nya yang tak tertandingi dan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun, selalulah melihat akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita memakai seandainya seperti Marta dan Maria. Karena Tuhan lebih tahu apa yang harus Dia lakukan sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Dan yang pasti bahwa apa yang Tuhan lakukan terhadap hidup kita adalah yang terbaik dan tidak akan pernah hal itu membuat kita semakin jauh daripadanya. Ingatlah, Tuhan merancangkan hal yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita tak dapat melihat tangan Allah bekerja, ingatlah, kita dapat mempercayai hati-Nya yang tetap mengasihi kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu saat ini, kami menyadari sungguh bahwa segala sesuatu di dalam hidup kami adalah dalam rencana-Mu, Tuhan. Ajari kami, Tuhan, mengikuti rencana Tuhan. Dan apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Dan kami tahu pasti itu, karena Yesus yang menopang kami, menuntun kami, mengarahkan kami, sehingga kami mendapat masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai disinilah perjumpaan kita dalam renungan pagi ini. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.